Sejumlah isu menarik akan kami tampilkan dalam KIS Pagi Apa Kabar kali ini. Seperti Olivia Natania alias Oi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus rekrutmen calon CPNS fiktif yang raup keuntungan pribadi hingga 9,7 miliar. Kini Oi telah ditahan di rutan Pondok Bambu. Lalu jelang melahirkan, kondisi sang jabang bayi Nagita Slavina disebut berbahaya karena lakukan diet semasa hamil. Hal itu pun membuat Raffi Ahmad kesal serta Cesar Hito akhirnya resmi menjadi seorang ayah. Felicia Angelista lahirkan anak perempuan yang cantik. Berikut beritanya. Setelah menjalani sederet pemeriksaan terkait kasus dugaan penipuan rekrutmen calon pegawai negeri sipil, pihak penyidik menetapkan Olivia Natalia atau yang biasa disapa Oi sebagai tersangka. Setelah statusnya dari saksi naik menjadi tersangka, polisi langsung menahan putri sulung Nia Daniati itu. Seperti diketahui, sedikitnya ada 225 orang yang diduga menjadi korban penipuan dengan modus rekrutmen CPNS. Penipuan tersebut kabarnya telah dilakukan Oi sejak tahun 2019 silam dan meminta uang pada para korban dengan nominal yang berbeda sebagai prosesnya. Permohonan tim kuasa hukum untuk penangguhan tahanan ditolak penyidik. Kenyataan itu, sang ibu meminta tolong pada Farhad Abbas, mantan suaminya, untuk mengupayakan penangguhan tahanan bagi Oi. Ya, saya mendukung lah, karena biar bagaimanapun kan otomatis nih yang kakak-kakak ini, bukan suami yang bertanggung jawab saat ini. Ya, kalau bisa segera pulang ya. Kalau memang harus mengikuti proses hukumnya, ikuti. Tadi malam masih komunikasi dengan dia masih. Minta jangan sampai kedengaran anaknya, oh ya gitu aja. Ditutupi, rahasiakan. Anaknya tahu ibunya keluar kota. Kita berharap ini bisa cepat naik ya, dari si Oi bisa ditetapkan menjadi tersangka. Gitu. Karena ya kita pengen semua kejelasannya lebih cepat ya. Lebih cepat, karena semua korban juga selalu tanya ke kita prosesnya sampai mana, jangan sampai bertele-tele. Ya kalau dari tim kita sendiri sudah sangat mengapresiasi yang luar biasa kepada pihak kepolisian ya. Kasus ini sudah dikebut, cuma saya gemes aja gitu loh sama si Oli yang selalu ketika dipanggil selalu datang sakit lah, alasan sakit lah segala macam yang dirawat. Tapi ini kita lihat ya besok si Oli datang apa enggak, karena jadwalnya kan besok ya Oli ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan aja datang biar statusnya cepat naik, seperti itu sih. Untuk tim membantu Oi kan, karena bagaimanapun juga beliau juga diminta oleh Mania kan untuk bantu Oi. Rencana emang mau dibentuk tim untuk membantu penangguhan penahanan terhadap Oi, yaitu mungkin ketua timnya Pak Farhad Abbas, ada saya, ada Pak Dr. Halim Darmawan, terus dan lain-lain sebagainya teman-teman kita nanti kita ajak untuk kita membantu memberikan keringanan ya. Nanti bagaimanapun juga kalau dikatakan beliau salah, Oi itu salah, ya tentunya kita menghormati proses dari penyidikan hukum di kepolisian. Nah, tentunya kita tidak akan ada intervensi, tapi kita akan memberikan permintaan penangguhan penahanan dan lain sebagainya. Selain menahan Oi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan penerimaan CPNS, penyidik kepolisian telah menetapkan 4 tersangka lain dengan inisial FM, ES, R, dan SN yang memiliki peran masing-masing dalam membantu Oi melakukan aksinya. Namun demikian, Farhad tetap meminta polisi untuk membongkar jaringan penipuan rekrutmen CPNS. Beberapa memang yang membuat kesepakatan dengan diiming-imingi pihak Oi kalau nanti uang mereka akan diganti. Nah, makanya kemarin sempat ada laporan ke Bu Agusin dan lain-lain gitu kan. Tapi kan alhamdulillah karena memang posisi kita benar, posisi kita bukti kita kuat, jadi itu bisa dibantah gitu loh. Karena korban yang ikut ke kita itu lebih banyak dan bukti sangat lengkap. Jadi kita optimis kasus ini pasti akan membuahkan hasil yang maksimal. Minta pihak polisi untuk mengusut sampai tuntas, membuat laporan-laporan baru terhadap orang-orang oknum yang
PNS yang terlibat di sini sehingga merugikan banyak orang. Baik pun orang-orang yang dirugikan itu kan kalau misalnya betul kan dia masuk pegawai negeri dengan cara-cara yang cepat dan tidak bertanggung jawab. Saya tidak menekan orang-orang atau menakut-nakutin, tapi memang mereka harus diberi yang takut karena mereka udah terbuka gitu. Sekalian buka-bukaan aja. Bahkan saya pengen lihat siapa sih orang-orang yang pengen nyogok jadi pegawai negeri itu. Ya, kalau bisa kita ganti, tapi kita pengen tahu apa motivasi dia menjadi pegawai negeri. Karena sekarang kan banyak orang PHK, kenapa pengen jadi pegawai negeri. Di kesempatan tersebut, Farhad menyinggung soal Rafli Antilaar sebagai suami yang mendampingi sang istri jelang menjalani tahanan. Sebagai suami, harusnya mensupport dan memberikan dukungan dengan selalu berada di sisi OI. Karena ini kan tanggung jawab OI juga gitu. Hanya saja dia yang disayangkan adalah suaminya nggak hadir dan tidak ada di sini gitu. Apapun alasannya kan harusnya dia mendampingi. Namanya orang kan sehidup semati, bukan di saat senang jalan-jalan, di saat OI punya uang mereka makan-makan enak bermewah-mewah berpesta pora, tapi di saat OI susah mereka itu. Nah, ini kita anggap tidak bisa mengayomi istri gitu. Dia hanya beralibi bahwa rekening dipinjam, tapi saya bisa membuktikan bahwa keterlibatan suaminya ini ada dan minimal menikmati. Karena mereka dulu pesta besar-besaran juga kan uangnya dari mana. Nanti polisi bisa memeriksa kembali rekening suaminya maupun transfer ke rekening-rekening mertuanya yang ada di Manado.